gone by. Hey ho Pop Gengs, volume 1 LCDP alias La Casa de Papel udah selesai di episode kelimanya nih. Dan kita semua tinggal nunggu gimana akhirnya di volume kedua Desember nanti. Masih lama ya. Nah makanya biar kamu gak bosen nunggu, di video kali ini aku udah rangkum beberapa fakta soal keseruan di balik layarnya. Penasaran seperti apa? Yuk langsung disimak. Dan selamat datang di Film Populer. Setelah sukses memikat jutaan penonton dari musim pertama hingga keempat, ini gak mengherankan kalau kita mengingat betapa liar, cerdik, emosional, dan penuh aksinya serial ini. Semua formula itu tentu masih hadir dalam musim terakhirnya, bahkan dalam beberapa aspek tertentu, seperti aksi yang jauh lebih menonjol daripada beberapa musim sebelumnya. Ya, tim penulis naskah dari seri ini emang sengaja ngebagi volumenya jadi 2, supaya tiap bagian bisa fokus ngoptimalin satu aspek. Dan ini udah kamu saksiin di sepanjang volume pertama, di mana pertempuran, darah, dan ledakan jadi lebih intens dibanding musim-musim terdahulu. 100 hours. Trapped, about to be killed. Sedangkan untuk volume kedua, meski baru tayang Desember nanti, sebenarnya udah ada bocoran dari penulis skrip. Kalau untuk bagian ini, garis besar cerita akan berfokus pada perjalanan personal tiap karakter. Dari sebelum perampokan hingga hari-hari yang penuh adrenalin selama di bank, ya namanya juga bagian terakhir ya, kalau nggak epic bakal sayang banget kan, banyak penonton yang bakal kecewa. Seperti udah kejadian di beberapa serial lain, yang punya popularitas serupa seperti Game of Thrones. Jadi sebagai jaga-jaga buat volume 2 nanti, kamu siapin tisu aja sebanyak mungkin. Soalnya part ini bakal penuh momen yang menguras emosi. Had quite the emotional time filming the final season of the show. 100 years have gone by. Checkmate. Bukan cuma karena jalan cerita, tapi juga gegara akting para pemain yang selalu mampu nerjemahin perasaan dan tabiat para karakter lewat gesturnya, ekspresi, mimik, hingga dialog yang penuh dengan penghayatan. Ini ada rahasianya sih, kebanyakan para pemeran cuma tahu nasib para karakter dalam 2 episode ke depan. Selebihnya jalan cerita selanjutnya bakal tetap jadi misteri buat semua orang. Soalnya, meski dapat rapat penulisan naskah, para pemeran ini tetap dilibatin untuk nyumbangin ide soal kelanjutan tiap cerita. Para penulis skrip serial ini gak pernah berhenti improvisasi di tengah proses produksi, bahkan menjelang menit-menit terakhir. Itu semua sengaja mereka lakuin demi bikin narasi yang mengalir, namun tetap liar dan penuh intrik di saat bersamaan. Metode yang cukup menarik ya untuk ngasih kejutan. A chance to be part of the robbery story experience. Dedicated. It's crazy. Surprise-nya masih ada sih, dan itu soal properti nih. Kamu tahu kan kalau lokasi utama yang jadi sorotan sepanjang musim akhir ini adalah Bank Spanyol? Nah, ternyata para kru ini jangankan dapat izin untuk beneran syuting di sana, diizinin masuk buat ngumpulin referensi soal detail ruangan aja enggak. Jadi terpaksa deh para kru harus kerahin seluruh imajinasinya buat bikin set raksasa dalam studio yang gak kalah besarnya. Ya ini wajar sih, soalnya Bank Spanyol ini kan bukan cuma tempat buat simpan kekayaan negara tuh. Itu juga jadi lokasi penyimpanan banyak rahasia. Makanya wajar banget kalau para kru ini gak dikasih izin, kecuali untuk sorotan yang diambil dari luar gedung. Karena kamu tahu sendiri kan, itu film yang penuh ledakan dan adegan tembak-tembakan. Kalau syutingnya beneran di Bank Spanyol, para kru mesti siap buat ganti rugi untuk setiap kerusakan properti. Aku sendiri gak bisa bayangin sih gimana hancurnya Bank Spanyol seandainya beneran dipakai jadi lokasi syuting serial Jahanam ini. This is the most exciting part. Everything has to reach a climax. Kalau lokasi lain sih nggak masalah, meskipun harus pindah-pindah ke beberapa negara. Iya beneran, negara yang jadi lokasi syuting serial ini tuh bukan cuma di Spanyol, ada beberapa negara lain di sekitar wilayah Eropa yang jadi tempat pengambilan gambar, seperti Denmark sama Portugal. Cuman kota Madrid tetap jadi lokasi utamanya. Ya, tapi di luar semua itu kayaknya yang paling menarik di antara semua elemen dalam serial ini adalah kostumnya deh. Soalnya ide buat ngasih seragam jumpsuit merah ini dipaduin dengan topeng seniman surrealis Salvador Dali.
Menurutku ya adalah ide yang paling lumayan seger. Meski nggak sepenuhnya orisinil, soalnya serial ini tuh bukan sekedar serial aksi, tapi ada unsur politiknya juga. Makanya mulai dari pemilihan warna hingga pemilihan simbol buat topeng, semuanya terasosiasi dengan bentuk gerakan politik tertentu. Jadi untuk itu kita kayaknya perlu ngucapin terima kasih buat perancang kostumnya, Carlos Diaz, yang udah ngerjain seluruh ide setelan para karakter selama 5 musim. Nggak perlu aku jelasin kali ya, soalnya gerakan politik yang dimaksud karena munculnya lagu Bella Ciao sebagai tim songnya udah ngejelasin semuanya, ya kan? Dan ya, di seluruh proses pembuatan di balik layar dari salah satu serial yang mungkin bakal jadi legenda dalam beberapa tahun ke depan setelah menemani jutaan penonton sebanyak 5 musim. Dari tahun 2017 hingga 2021. Hampir 4 tahun lebih ya. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang lama sih. Cuman kalau mau dibandingin sama berapa banyak penonton yang berhasil digaet dalam waktu sesingkat itu, serial ini bakalan terasa udah berjalan lama banget. Bukan karena durasinya, tapi kedalaman narasinya yang syarat akan pesan. Ya, itu aja sih. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yo, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!